Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, ketemu lagi dengan saya Nanda Ida Brilan Yahas. Nah, di video kali ini saya akan membandingkan syair klasik yang berjudul Bidasari dengan puisi balada yang berjudul Ibu yang Dibunuh. Baiklah, saya mulai pembahasannya. Syair yang berjudul Bidasari. Penilaian unsur intrinsik puisi. 1. Tema mayor. Tema mayor dari syair ini adalah sukacita yang berlebihan dari seorang raja atas kelahiran putrinya yang berujung kedukaan. Maka dari itu, poin dari tema mayor saya berikan yaitu 1. 2. Tema minor. Tema minor dari syair ini adalah kasih sayang dan pelipur lara. Maka dari itu, poin yang saya berikan adalah 2. 3. Amanat tersurat. Dalam syair ini tidak terdapat amanat tersurat. Maka dari itu, saya akan memberi nilai 0 poin. 4. Amanat tersirat. Amanat tersirat dari syair ini ada 2. Yang pertama, syukurilah segala anugerah dengan cara yang sederhana. Yang kedua, janganlah merayakan sesuatu secara berlebihan. Maka dari itu, poin yang saya berikan adalah 2. 5. Pola larik. Pola larik yang mengikuti persyaratan 4-5 kata atau 8-12 suku kata ada 32 larik. Maka dari itu, poin yang saya berikan adalah 32 poin. 6. Pola bait. Pola bait terbagi menjadi 3 penilaian. Yang pertama, jumlah bait yaitu 8, yang termaksud ke dalam kuatrin. Yang kedua, koheren. Saya beri nilai 1 poin karena semua bait saling bersambungan. Yang ketiga, unity. Saya beri nilai 1 poin karena semua bait satu kesatuan. Jadi, dari nilai keseluruhan untuk pola bait adalah 10 poin. 7. Pola rima. Pola rima pada syair ini saya beri nilai 7 poin, yaitu yang terdapat dari bait pertama yaitu akhiran T, bait kedua akhiran ri, bait keempat akhiran ri, bait kelima akhiran an, bait keenam akhiran sa, bait ketujuh akhiran na, dan bait ke-8 akhiran ang. 8. Diksi. Dalam diksi ada 3 penilaian. Yang pertama, citraan. Dalam citraan ini terbagi juga menjadi 3. Yang pertama, penglihatan. Dari syair ini yang termasuk citraan penglihatan terbukti pada bagian yaitu Baginda duduk bersuka-sukaan, melayanglah unggas dari angkasa, Baginda pun sedang dihadap orang, gemparlah sekalian mulia dan hina, seisi negeri gundah gelana, dan unggas gurda sangat perkasa. Yang kedua, pendengaran. Citraan pendengaran pada syair ini terbukti pada kalimat datanglah menyambar suaranya bahana dan mendengar gempar seperti perang. Yang ketiga, gerak. Citraan gerak pada syair ini terbukti pada kalimat gempar ini apakah kurang dan membawa diri kemana-mana. Penilaian yang ketiga yaitu konotasi. Pada syair ini konotasi terbukti pada kalimat melayanglah unggas dari angkasa, datanglah menyambar suaranya bahana, dan entah pada esok dan lusa. Penilaian yang ketiga yaitu pilihan kata atau diksi. Pilihan kata atau diksi pada syair ini yang pertama binasa, yang kedua bestari, yang ketiga bahari, yang keempat unggas, yang kelima bahana, yang keenam seisi negeri, yang ketujuh bertitah, yang kedelapan garang, yang kesembilan gundah gelana, dan yang kesepuluh gempar. Jadi, syair Bidasari ini memiliki poin keseluruhan
78 poin untuk nilai dari sisi puisi. Penilaian intrinsik fiksi. Yang pertama yaitu tokoh. Dari tokoh ini saya memberi nilai 4 poin, yaitu Permaisuri, Tuan, Baginda, dan Burung Garuda. 2. Penokohan. Penokohan saya beri nilai 3 poin, yaitu rendah hati, bijaksana, dan perkasa. Yang ketiga, alur. Alur dari syair ini adalah maju. Yang keempat, latar. Latar saya beri nilai 10 poin. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat pada syair ini adalah desa negeri Kembayat dan istana. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu pada syair ini adalah beberapa bulan, beberapa hari, beberapa lamanya dalam kerajaan, suatu masa, dan esok dan lusa. 3. Latar suasana. Latar suasana pada syair ini disebutkan bahwa pada saat itu, yang pertama, Sri Sultan Raja Bestari. Yang kedua, gemparlah sekalian mulia dan hina. Yang ketiga, seisi negeri gundah gelana. Yang keempat, Baginda duduk bersuka-sukaan. Jadi, nilai latar saya beri 10 poin. 5. Sudut pandang. Sudut pandang pada syair ini yaitu sudut pandang orang ketiga. Maka poin yang saya berikan adalah 1 poin. 6. Gaya bahasa. Gaya bahasa saya beri 3 poin. Yang pertama, hiperbola, terbukti pada kalimat datanglah menyambar suaranya bahana. Yang kedua, personifikasi, terbukti pada kalimat unggas gurda sangat perkasa. Yang ketiga, antitesis, terbukti pada kalimat gemparlah sekalian mulia dan hina. Jadi, syair Bidasari ini memiliki poin keseluruhan 22 poin untuk nilai dari sisi fiksi. Puisi balada yang berjudul Ibu yang Dibunuh. Penilaian intrinsik puisi. Yang pertama, tema mayor. Tema mayor dari puisi ini adalah pengorbanan seorang ibu. Maka dari itu poin yang saya berikan adalah 1. 2. Tema minor. Tema minor dari puisi ini adalah pembunuhan. Maka dari itu poin yang saya berikan adalah 1. 3. Amanat tersurat. Dalam puisi ini tidak terdapat amanat tersurat. Maka dari itu saya beri nilai 0 poin. 4. Amanat tersirat. Amanat tersirat pada puisi ini adalah tumbuhkan rasa kasih sayang pada siapapun. Maka dari itu, saya beri nilai 1 poin. 5. Pola larik. Pola larik yang mengikuti persyaratan 4-5 kata atau 8-12 suku kata ada 6. Maka dari itu, nilai yang saya berikan adalah 6 poin. 6. Pola bait. Pola bait terbagi menjadi 3 penilaian. Yang pertama, jumlah bait. Jumlah bait saya beri nilai 9 poin yang termaksud ke dalam distikon dan terzina. 2. Koheren. Saya beri nilai 1 poin karena semua bait bersambungan. 3. Unity. Saya beri nilai 1 poin karena semua bait satu kesatuan. Jadi, dari nilai keseluruhan untuk pola bait adalah 11 poin. 7. Pola rima. Pola rima saya beri nilai 8 poin, yaitu bait pertama, akhirannya di larik kedua. Bait ketiga, akhiran A. Bait keempat, akhiran A. Bait kelima, akhiran A pada larik pertama dan ketiga. Bait keenam, akhiran A dan bait larik kedua. Bait ketujuh, akhiran A dan bait ke-9 akhiran A. 8. Diksi. Dalam diksi ada 3 penilaian, yaitu 1. Metafora yang terbukti pada kalimat bayinya 2 ditinggal mati laki.
Penilaian kedua yaitu citraan. Citraan ini ada 4. Yang pertama, penglihatan. Terbukti pada kalimat, ibu musang dilindungi pohon tua meliang. Bulan sabit terkait malam memberita datangnya, dan tertangkap musang betina dibunuh esok harinya. 2. Pendengaran. Citraan pendengaran pada puisi ini terbukti pada kalimat, burung kolik menyanyikan berita panas dendam warga desa, membubung juga nyanyi kolik sampai mati tiba-tiba, dan oleh lengking pekik yang lebih menggigitkan pucuk-pucuk daun. 3. Perasaan. Citraan perasaan pada puisi ini terbukti pada kalimat, dan bayi-bayinya bertanya akan bunda pada angin tenggara. 4. Gerak. Citraan gerak pada puisi ini terbukti pada kalimat, matanya berkata pamitan bertolaklah ia. Dirasukinya dusun-dusun semak-semak taruhan harian atas nyawa, dan menggetari ujung bulu-bulunya tapi dikibaskannya juga. Penilaian ketiga yaitu konotasi, yang terbukti pada kalimat yang pertama, menggigilkan pucuk-pucuk daun. Yang kedua, dirasukinya dusun-dusun semak-semak taruhan harian atas nyawa. Yang ketiga, burung kolik menyanyikan berita panas dendam warga desa. Yang keempat, menggetari ujung bulu-bulunya tapi dikibaskannya juga. Yang kelima, dan bayi-bayinya bertanya akan bunda pada angin tenggara. Penilaian yang keempat yaitu pilihan kata atau diksi. Pilihan kata atau diksi pada puisi ini terbukti pada 1. Nyawa, 2. Tua, 3. Gugur, 4. Dibunuh, dan 5. Mati. Jadi, puisi balada Ibu yang Dibunuh ini memiliki poin keseluruhan 49 poin untuk nilai dari sisi puisi. Penilaian intrinsik fiksi. Yang pertama, tokoh. Tokoh saya beri nilai 4 poin, yaitu ibu musang, warga desa, burung kolit, anak musang. 2. Penokohan. Saya beri nilai 4 poin yang mana tokoh pada puisi ini berkarakter protagonis dan antagonis. 3. Alur. Alur pada puisi ini yaitu alur maju. 4. Latar. Saya beri nilai 5 poin. Yang pertama ada latar tempat. Latar tempat pada puisi ini adalah sebuah hutan yang dekat dengan kampung. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu pada puisi ini yaitu pada malam hari. Yang ketiga, latar peristiwa. Disebutkan bahwa pada saat itu yang pertama, para warga sekitar desa itu merasa resah dengan adanya musang-musang itu. Yang kedua, mencari makan ini diceritakan adalah ke pemukiman warga sehingga mengganggu ketentraman warga. Yang ketiga, burung kolik menyanyikan berita panas dendam warga desa atau menggetari ujung bulu-bulunya tapi dikibaskannya juga. Lima, sudut pandang. Sudut pandang pada puisi ini yaitu orang ketiga sebagai pengamat. 6. Gaya bahasa. Gaya bahasa pada puisi ini ada 1. Metafora yang terbukti pada kalimat bayinya 2 ditinggal mati laki. Yang kedua, hiperbola yang terbukti pada kalimat oleh lengking pekik yang lebih menggigitkan pucuk-pucuk daun. Yang ketiga, repetisi yang terbukti pada kalimat ibunya yang baik, matinya baik, pada bangkainya gugur pula dedaunan tua. Maka dari itu, penilaian gaya bahasa ini saya beri nilai 3 poin. Jadi, puisi balada Ibu yang Dibunuh ini memiliki poin keseluruhan 18 poin dari penilaian sisi fiksi.
Perbandingan syair Bidasari dengan puisi balada Ibu yang Dibunuh. Yang pertama, keunggulan. Keunggulan dari syair Bidasari yang dinilai dari unsur intrinsik puisi yaitu pola larik, yang mana penulis sangat mematuhi persyaratan pola larik, yaitu 4-5 kata atau 8-12 suku kata. Sedangkan keunggulan yang dinilai dari unsur intrinsik fiksi yaitu latar. Keunggulan dari puisi balada Ibu yang Dibunuh yang dinilai dari unsur intrinsik puisi yaitu diksi, yang mana terlihat banyaknya pilihan kata dan citraan dalam puisi ini. Dari citraan inilah penyair membangkitkan bayangan pembaca guna menangkap imajinasi dan gagasan penyair dengan memanfaatkan panca indera sebagai media perwakilannya. Sedangkan keunggulan yang dinilai dari unsur intrinsik fiksi yaitu latar. 2. Kelemahan. Kelemahan dari syair Bidasari yang dinilai dari unsur intrinsik puisi yaitu amanat tersurat. Karena syair ini haruslah kita pahami dahulu agar kita bisa mengerti akan makna dari syair ini. Sedangkan kelemahan yang dinilai dari unsur intrinsik fiksi yaitu alur dan sudut pandang. Karena alur dan sudut pandang dalam suatu karya hanya ada satu, maka dari itu poinnya sedikit. Kelemahan dari puisi balada yang dinilai dari unsur intrinsik puisi yaitu amanat tersurat. Karena puisi balada ini haruslah kita pahami dahulu. Maka dari itu, kita harus memahami makna dari puisi ini baru bisa mencari amanatnya. Sedangkan kelemahan yang dinilai dari unsur intrinsik fiksi yaitu alur dan sudut pandang. Karena alur dan sudut pandang dalam suatu karya hanya ada satu, maka dari itu poinnya sedikit. Penilaian secara umum. Syair Bidasari lebih unggul dari puisi balada Ibu yang Dibunuh karena dari kedua penilaian unsur intrinsik puisi dan unsur intrinsik fiksi poinnya lebih tinggi dibandingkan poin pada puisi balada Ibu yang Dibunuh, yang mana poin unsur intrinsik puisi pada syair Bidasari adalah 78 poin dan poin unsur intrinsik fiksi pada syair Bidasari adalah 22 poin. Sedangkan poin unsur intrinsik puisi pada puisi balada adalah 49 poin dan poin unsur intrinsik fiksi pada puisi balada Ibu yang Dibunuh adalah 18 poin. Maka dari itu, syair Bidasari lebih unggul dibandingkan puisi balada Ibu yang Dibunuh. Sekian dari pembahasan saya mengenai perbandingan syair klasik yang berjudul Bidasari dengan puisi balada yang berjudul Ibu yang Dibunuh. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penilaian dan perkataan yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.